Dan pemirsa, saat ini kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak pembacaan sidang vonis banding penundaan pemilu 2024 yang sampai dengan saat ini masih berlangsung. Berita acara 275 yang diterbitkan oleh tergugat dan juga merupakan objek sengketa dalam gugatan ini yang berisi tentang penetapan partai politik yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum yang terdiri dari 5 lampiran, yaitu 1. Sublampiran ke-24.1 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang berisikan tentang status akhir penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat. 2. Sublampiran ke-24 Romawi angka 2 tentang 14 jenis dokumen, yaitu 1. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik terdaftar sebagai badan hukum pada kolom hasil verifikasi administrasi perbaikan dinyatakan memenuhi syarat. 2. Salinan AD dan ART yang disahkan oleh Menteri pada kolom hasil verifikasi administrasi perbaikan dinyatakan memenuhi syarat. 3. Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat yang disahkan oleh Menteri dan telah menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kolom hasil verifikasi administrasi perbaikan dinyatakan memenuhi syarat. 4. Pemirsa, hari ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengagendakan pembacaan putusan banding KPU terhadap penundaan pemilu yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA. Informasi selengkapnya kita akan segera terhubung dengan Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selamat siang Marcel, bisa Anda sampaikan sampai dengan saat ini bagaimana berjalannya sidang di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas banding KPU? Reno, persidangan pembacaan vonis atau putusan atas banding KPU di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini sudah dimulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sudah berjalan selama 1 jam ini. Majelis Hakim masih membacakan berkas-berkas yang belum mengarah sampai kepada putusan bagian akhir. Tadi di bagian awal, Majelis Hakim membacakan terkait dengan isi dari gugatan Partai Prima ketika mengajukan gugatan pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang mana dalam gugatan itu terdapat lebih dari 20 poin yang di dalamnya ini kalau kami coba rangkum adalah terkait bagaimana Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima ini meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat mengabulkan permintaan-permintaan mereka karena dalam tahapan verifikasi administrasi yang sudah berlangsung pada tahun 2022 lalu ada beberapa kendala yang ditemukan oleh Partai Prima yang membuat mereka menilai bahwa proses verifikasi administrasi ini tidak adil, kemudian tidak profesional dijalankan oleh pihak KPU sebagai pihak yang tergugat dalam perkara ini. Beberapa alasannya atau beberapa bukti-bukti yang juga dilampirkan oleh Partai Prima tadi turut dibacakan, diantaranya yang pertama ini Partai Prima merasa atau mencatat bahwa salah satu poin yang kemudian diubah dalam proses verifikasi administrasi ini adalah soal status memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat yang dialami oleh berkas-berkas keanggotaan Partai Prima di 22 provinsi se-Indonesia. Kemudian menurut Partai Prima, mengapa kemudian ada perubahan status tersebut menjadi tidak memenuhi syarat? Karena adanya sistem error dalam sipol KPU, yang mana sipol ini menjadi suatu sistem tempat untuk mengupload berkas-berkas untuk seperti identitas ataupun bukti keanggotaan yang dimiliki oleh partai politik, sebagaimana jika ingin mencalonkan diri sebagai peserta pemilu ini harus melampirkan bukti-bukti bahwa partai politik ini sudah memiliki anggota dan juga sudah memiliki kepengurusan di tingkat nasional sampai di tingkat daerah. Dan menurut Partai Prima,
berkas-berkas tersebut ini tidak dapat diajukan secara utuh atau secara komplit karena mengalami adanya kendala teknis dari sipol yang kemudian down atau tidak bisa diakses. Kemudian ada beberapa kecacatan yang disebutkan oleh Partai Prima dalam sistem sipol tersebut, sehingga kemudian membuat beberapa tahapan verifikasi administrasi ini tidak berjalan dengan mulus bagi Partai Prima, dan hal itu dinilai oleh Partai Prima sebagai suatu bentuk kerugian karena sebelumnya juga Partai Prima merasa ketika sudah melakukan upload berkas-berkas untuk verifikasi keanggotaannya yang awalnya tertulis memenuhi syarat, lalu di hari-hari terakhir pembukaan sipol ada beberapa yang kemudian berubah menjadi tidak memenuhi syarat dan kemudian website sipol tersebut tidak dapat diakses lagi oleh Partai Prima, sehingga ini membuat Partai Prima merasa ada suatu bentuk ketidakadilan yang dialami dalam proses verifikasi administrasi. Sebagai konsekuensinya kemudian Partai Prima tidak dapat melanjutkan tahapan pemilu ke verifikasi faktual dan sampai pada akhirnya tidak ditetapkan oleh KPU sebagai peserta partai politik peserta pemilu tahun 2024. Dan tadi juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah membacakan hasil putusan Bawaslu yang mana ini merupakan tahapan hukum pertama yang sudah diambil oleh Partai Prima, dan sebetulnya Partai Prima sudah mendapatkan kesempatan lagi dari hasil putusan Bawaslu ini untuk memperbaiki data-data mereka di sipol yang juga sudah diikuti oleh pihak KPU, tetapi nyatanya sampai dengan saat ini proses dari upload yang dilakukan oleh Partai Prima ini tidak dinyatakan lengkap oleh pihak KPU, sehingga bergulir terus sampai di putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sampai ke tingkat banding yang diajukan oleh KPU hari ini. Belum sampai pada pembacaan putusan, Reno dan pemirsa, sehingga kita masih akan nantikan apakah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta akan membatalkan atau kemudian menguatkan atau bahkan mengubah putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya. Demikian, Reno. Marcelina Tumundo, terima kasih untuk informasi Anda langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kami akan terus nantikan perkembangan dari sana.